David. Ya, menarik Pak Fitra. Tadi Anda katakan pemerintah terlalu fokus untuk memberikan stimulus untuk kelas menengah ke bawah. Anda katakan tadi salah satu poin yang penting adalah juga memberikan stimulus ataupun dalam hal ini perhatian untuk kepada kelas menengah ke atas begitu. Seberapa penting ini Pak segmen ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah? Ya Mas David, sebagaimana yang kita tahu, pemerintah sudah mengeluarkan bansos, bantuan kepada UMKM, yang mana itu sangat baik sekali, tidak ada masalah di situ, ya. Tetapi kurang lengkap kalau di kelas menengah ke atasnya, terutama 20% level income teratas yang tidak dibantu, gitu ya. Karena apa? Karena yang mendominasi keseluruhan konsumsi adalah yang 20% income di atas, bukan 40% yang di bawah. Sebagai contoh, Mas David, di tahun 2019, kuartal 1, itu kan pemerintah sudah memberikan macam-macam bantuan. Ada kalau tidak salah, ada bansos, kemudian bahkan ada THR, dan bahkan menjelang pemilu, gitu ya, di kuartal kedua tahun 2019. Tetapi pertumbuhan ekonomi masih di bawah ekspektasi. Ya. Ini menjelaskan bahwa daya ungkit dari 40% income level yang paling bawah ini tidak terlalu besar. Ya, memang mereka harus dijaga sepeda belinya tidak sampai jatuh, gitu ya, karena mereka memang yang paling terkena dampak dari pandemi ini. Tapi di sisi yang lain, kalau kita ingin aiming pertumbuhan, itu juga harus aim yang 20% income di atas. Ini sebagaimana yang juga dilakukan di negara-negara maju. Kenapa yang 20% ini? Karena dia yang mendominasi keseluruhan konsumsi. Sedikit banyak mereka menguasai 80% dari keseluruhan konsumsi. Sehingga kalau kita terlalu fokus yang 40% di bawah, yang mana itu bagus juga. Tetapi tidak akan sebesar dampaknya ketika kita juga membantu yang 20% di atas. Sementara ini kita sudah melihat beberapa zombie companies, ya, beberapa perusahaan-perusahaan yang hidup segan mati tidak mau, gitu ya. Karena memang beban operasional mereka sudah sedemikian tingginya. Nah, mereka memang perlu dibantu juga, perlu ada subsidi listrik, subsidi gaji, gitu. Oke, pemerintah bisa kasih subsidi kepada masyarakat atau kelompok pekerja kemarin yang 5 juta ke bawah, kemudian ditambah 600.000. Tetapi kalau misalnya yang di atas ini tidak dibantu, siapa yang menjamin bahwa pekerja ini yang dapat subsidi bulan depan masih bekerja? Nah, ini yang juga harus diperhatikan, gitu. Jadi memang at all cost semuanya harus dibantu. Semuanya terdampak, dan ketika kita bicara mengenai alokasi anggaran, harus dengan anggaran yang terbatas tentunya, kita juga harus melihat dampak pengganda yang paling besar mana. Sektornya yang paling besar dampaknya yang mana, kemudian kelompok pendapatan income yang paling besar dampaknya juga yang mana, gitu kan. Itu juga kemudian harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Nah, sementara ini momentum-momentum positif sudah ada, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun kalau kita lihat 2 bulan berturut-turut deflasi, tetapi setidaknya kalau kita lihat beberapa kelompok belanja masyarakat atau pengeluaran, kita lihat ada belanja restoran, rekreasi, itu justru meningkat harganya, gitu. Ini sebenarnya ada tanda-tanda yang cukup positif, gitu. Artinya daya beli masyarakat sebenarnya nggak anjlok-anjlok banget, gitu. Dan kemudian kemarin juga dibantu oleh kenapa terjadi deflasi, karena kelompok volatile food itu dari sisi supply juga cukup memadai. Jadi pemerintah sudah cukup untuk kemudian bisa mengontrol inflasi, terutama di kelompok volatile food juga. Nah, ini juga harus jadi dasar pertimbangan bahwa kita masih punya peluang. Baik, Pak Fitra, ketika stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk kelas menengah ke bawah dalam bentuk BLT, bantuan-bantuan kepada pegawai yang gajinya di bawah 5 juta begitu, bagaimana dengan untuk kelas menengah ini? Treatmentnya tentu berbeda. Perwujudannya seperti apa, Pak? Kelonggaran-kelonggaran atau bantuan-bantuan yang diberikan untuk segmen dan kelas ini? Ya, kalau kita bicara intervensi, sebenarnya ada 2 tipe intervensi. Intervensi sifatnya non-fiskal dan fiskal. Sementara ini sebenarnya pemerintah sudah sangat bagus untuk menjalankan peranan intervensi di non-fiskal, di bagian non-fiskalnya. Seperti misalnya di awal-awal pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan juga Kementerian Keuangan sudah membuat skema relaksasi impor bahan baku untuk industri. Nah, ini sebenarnya bisa mengkompensasi ongkos produksi mereka yang cukup tinggi, gitu ya, di masa pandemi relatif terhadap produksinya. Sehingga kita lihat juga di bulan Mei, Juni, Juli, angka PMI, Purchasing Manager Index, justru meningkat. Nah, ini adalah kalau kita lihat cukup efektif. Tapi di sisi yang lain, kalau kita bicara instrumen fiskal, nah, instrumen fiskal ini mandek, gitu ya, terutama di sektor korporasi. Nah, kalau kita bicara kelas menengah,
terutama yang 20% level income teratas, maka kita bicara mengenai insentif korporasi. Ini yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya mereka tidak hanya mengalami penurunan dari ability to spend, ya, atau kecenderungan untuk belanja, tetapi juga willingness to spend. Nah, willingness to spend ini memang agak delicate, agak tricky, karena kemudian mereka juga harus mempertimbangkan faktor resiko, ya, di jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, apa saja faktor resiko yang juga harus ditangani dengan baik? Nah, ini sebenarnya juga banyak di ranah permainan, di ranah intervensi non-fiskal. Mitigasi pandemi misalnya. Nah, ini adalah salah satu faktor resiko yang kemudian mengurangi willingness to spend dari kelas menengah ke atas. Nah, ini semua harus dimainkan, baik instrumen fiskal maupun non-fiskalnya. Sementara ini kalau kita bicara instrumen fiskal, itu di kelas menengah ke atas relatif masih sangat sedikit sekali. Padahal mereka butuh, misalnya tadi, subsidi listrik. Ada beberapa industri yang memang harus menjalankan mesinnya, bahkan tidak bisa dimatikan. Kenapa? Karena ketika dimatikan itu akan akan rusak misalnya mesinnya. Artinya mereka harus bayar listrik terus. Kemudian mereka juga harus bayar pegawai. Nah, ini yang perlu disubsidi juga. Selain kemudian kita masuk ke pegawainya sendiri, tapi kita juga harus lihat komponen-komponen ongkos produksi dari industri itu apa saja, dan itu juga perlu disubsidi. Baik, Pak Fitra, menarik Pak, terkait juga dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai masih kurang ini untuk dari kelas menengah, terutama dari sisi fiskal begitu. Dengan sisa waktu yang ada di kuartal 3 sangat mepet sekali, kemudian juga di kuartal keempat, apakah ini masih belum terlambat untuk kembali menambah amunisi, terutama dari sisi fiskal? Kemudian juga ketika ini berjalan baik, apakah mampu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi paling tidak minus di 2020 ini? Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Fitra, dan pemirsa bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Kita masih berbincang bersama dengan Bapak Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Pak Fitra, menarik Pak, kita lanjutkan perbincangan dari segmen sebelumnya. Dari pandangan Anda, apa yang menyebabkan pemerintah dinilai ini kurang fokus mungkin ya, atau mungkin dalam hal ini tidak memberikan perhatian seperti yang dilakukan untuk kepada kelas menengah ke bawah, terutama dari sisi fiskal yang Anda sebutkan tadi? Kelas menengah ke bawah selama ini memang menjadi fokus perhatian dari pemerintah, ya, terutama memang karena selama beberapa periode, bahkan beberapa dekade cenderung ditinggalkan gitu ya. Kan dulu kita bicara mengenai konglomerasi, fokus di konglomerat, bahkan tahun 1998 yang di bail out pertama kali adalah sektor perbankan, which is yang mana kita sebenarnya menyelamatkan konglomerasi juga gitu. Dan ini ada perubahan paradigma gitu, yang mana itu bagus karena semakin dekat dengan rakyat. Tetapi juga tidak kalah penting adalah selain pendekatan atau, ya, kalau saya bicara ini pendekatan yang populis ya, kita juga harus bisa melihat pendekatan yang lebih teknokratis, ya, lebih empiris gitu ya, mana yang juga penting untuk perekonomian. Nah, sementara ini kalau kita bicara mengenai proporsi konsumsi yang 20% di atas ini sebenarnya yang juga memiliki daya dorong yang juga paling signifikan gitu ya terhadap perekonomian. Tetapi kan kita bicara mengenai trade off. Uangnya terbatas. Ini yang diprioritaskan lebih dulu yang mana? Pemerintah memilih masyarakat bawah. Saya juga sepakat karena memang ya ini mereka memang perlu diselamatkan. Tetapi kemudian jangan berbicara target pertumbuhan ekonomi. Kita bicara mengenai bagaimana saving people life, bagaimana mempertahankan level konsumsi subsisten di masyarakat menengah ke bawah, itu oke. Tapi ini agak ada trade off dengan yang di atas gitu ya. Kalau kita bicara mengenai alokasi sumber daya yang terbatas, ketika dia pilih di situ, oke, tetapi jangan bicara pertumbuhan ekonomi. Kalau kita mau bicara pertumbuhan ekonomi, ya soal itu sih, ini yang 20% di atas ini, biar bagaimanapun, itu masih memiliki peran yang sangat signifikan. Baik, Pak Fitra, dengan sisa waktu yang ada Pak, terutama di kuartal ketiga yang hanya menyisakan beberapa bulan ke depan, kemudian di kuartal keempat, dengan kondisi saat ini, di mana kelas menengah ke atas ini masih kurang mendapatkan dorongan, di mana sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi juga cukup besar. Ini kalau kita berbincang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Apakah ini masih belum terlambat, Pak Fitra, untuk mendongkrak dari kelas menengah ini, terutama dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 yang tinggal beberapa bulan ke depan, kemudian di kuartal keempat, dan kalau kita berbincang juga untuk di sepanjang tahun 2020 ini?
Tidak ada kata terlambat, Mas David. Meskipun di kuartal ketiga ini tinggal sebentar lagi, dan saya rasa kemungkinan besar kita juga akan masuk ke wilayah resesi. Karena kuartal tiga ini kemungkinan besar juga akan negatif ya. Tetapi kita masih punya peluang di kuartal keempat. Kalaupun di kuartal keempat kita juga masih negatif, artinya sepanjang tahun ini masih negatif gitu. Forecast di tahun 2021 sebenarnya jauh lebih positif ya. Forecast dari Fitch, forecast dari IMF itu rata-rata di atas 5%. Artinya kemungkinan kita untuk bonding itu cukup tinggi. Itu ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya data yang kami olah dari 6 juta data point, ya kita lihat, kita crawl datanya, sentimen positif itu meningkat memasuki kuartal ketiga gitu. Jadi kalau kita bicara ekonomi, sentimen positif yang terkait dengan variabel-variabel ekonomi itu cukup baik. Artinya masyarakat lebih optimis. Nah, untuk yang 20% di atas ini yang paling penting adalah selain tadi stimulus fiskal, adalah bagaimana pemerintah membangun sense of optimism, tapi optimism yang realistis gitu ya. Jangan sampai kemudian optimisme yang utopis. Nah, ini yang akan bisa mempengaruhi kecenderungan spending mereka di jangka menengah dan panjang. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan. Baik, tadi saya juga berbincang bersama dengan Pak Roy ini, Pak Fitrah, ketika stimulus yang diberikan, apakah ini juga sebenarnya harus diimbangi oleh keseriusan pemerintah dalam pengendalian COVID-19, di mana jumlah kasusnya terus meningkat begitu. Apakah kondisi ini akan terus berlangsung, Pak, sampai vaksinnya bisa dikonsumsi atau bisa dipakai untuk masyarakat luas di Indonesia? Iya. Saya sangat sepakat bahwa mitigasi pandemi ini adalah salah satu faktor krusial, bahkan focal point dari kemungkinan resesi tahun 2020 ini. Karena apa? Karena beberapa skenario pertumbuhan ekonomi yang kami jalankan itu sangat tergantung pada pandeminya itu bisa melandai kapan. Ya, dan kelas menengah ke atas, bagaimana saya sampaikan tadi, sangat concern terhadap faktor resiko. Ketika mereka ingin menjalankan bisnis, melakukan rencana ekspansi bisnis jangka panjang, willingness to spend mereka atau willingness to invest mereka sangat tergantung pada faktor risiko ini. Maka penting sekali pemerintah untuk take concern gitu ya di variabel kesehatan, yang mana sampai sekarang itu justru meningkat secara signifikan. Nah, ini perlu ada langkah-langkah drastis. Ya, kalau perlu ada circuit breaker ya dilakukan gitu. Jadi saya rasa ini jauh lebih bisa diterima yang kelompok menengah ke atas. Kejelasan yang paling penting, bukan bagaimana kita bisa ekonomi penting ya di jangka pendek, tetapi jangan sampai mengorbankan pertumbuhan ekonomi di jangka panjang juga. Baik, terakhir Pak Fitrah, kita akan mengedepankan dari sisi keoptimisan, Pak. Tadi dari grafis juga kita sampaikan dari beberapa negara Asia Tenggara rata-rata minus, tapi Indonesia kalau kita bandingkan juga dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya tekanannya tidak terlalu dalam begitu, Pak Fitrah. Dari sisi keoptimisan, terutama dari sisi kebangkitan ekonomi ke depan Indonesia nantinya, bagaimana Anda melihat peluangnya, Pak Fitrah? Saya masih cukup optimis, karena tanda-tanda positif itu cukup berserakan gitu ya. Kemarin ketika terjadi deflasi saja, saya masih melihat justru beberapa kelompok pengeluaran yang menunjukkan transaksi, menunjukkan tren mobilitas masyarakat itu justru membaik. Kita juga melihat data ekspor yang juga justru naik gitu ya. Selama ini ekspor kita turun, tetapi justru kemarin 2 bulan berturut-turut tumbuh. Karena apa? Karena ada faktor relokasi dari negara maju, pindah, moving away from China, masuk ke ASEAN, ke Indonesia. Dan juga ada faktor China yang juga tumbuh. Masih sangat positif, kita masih bisa memanfaatkan peluang itu, tapi sekali lagi, ini sangat tergantung pada usaha-usaha domestik pemerintah untuk memperbaiki situasi. Baik, Pak Fitrah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Fitrah, semoga yang kita bahas bisa menjadi rekomendasi ini ataupun juga referensi bagi pemirsa IDX Channel, bagi investor dan juga trader di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Pak Fitrah, sehat selalu Pak. Sama-sama Mas David. Baik, ada Bapak Fitrah Faisal, Direktur Eksekutif Nesa Policy. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya Devi San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.